Halo semuanya, selamat datang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Askin Nurani. Saya dari Podcast Dinasti. Di sini saya kedatangan dua narasumber, yaitu Bimo dan Fuad. Mungkin boleh memperkenalkan diri dulu. Baik, halo semuanya, kenalin namaku Muhammad Bimo Diansyah. Mungkin kalian dari teman-teman juga bisa manggilnya Bimo aja. Jadi di sini aku pemilik dari bisnis pinjol dan ada bisnis saham juga dan lain-lainnya. Aku asal dari Batam. Oke, salam kenal semuanya. Benar. Ya, saya Puat Parudin. Saya di sini pendiri dari bisnis perak. Saya berasal dari Cianjur. Ya, itu saya bisa dipanggil Puat. Ya, salam kenal semuanya. Nah, oke, jadi di sini kita bakal ngobrol-ngobrol santai ya tentang fintech, tentang pengertian dan lain-lain, dan juga tentang fintech mempengaruhi bisnis mereka. Jadi selamat mendengarkan. Enjoy. Di sini kita bakal ngobrol-ngobrol dan menjelasin tentang fintech. Oke, jadi yang pertama kita jelaskan dulu pengertiannya. Teknologi keuangan atau fintech adalah kombinasi antara teknologi dan jasa keuangan yang bertujuan untuk mengubah model bisnis dari sektor keuangan. Fintech juga memiliki dampak yang sangat signifikan pada kinerja keuangan tradisional dan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, keamanan, dan aksesibilitas layanan keuangan bagi populasi yang lebih luas. Di Indonesia, presensi fintech dilihat sebagai cara untuk mendalam pasar finansial, terutama bagi individu dan perusahaan kecil yang tidak telah diberikan perhatian oleh institusi keuangan tradisional. Nah, fintech juga memiliki dampak yang sangat signifikan. Coba bisa dijelasin dampaknya, Fuad? Ya, fintech ini memiliki dampak yang signifikan pada kinerja keuangan tradisional, baik dalam waktu singkat maupun panjang ya. Kemajuan sistem fintech ini awalnya menunjukkan penurunan dalam kinerja keuangan, tapi dalam waktu panjang diharapkan akan meningkatkan kinerja keuangan itu sendiri. Fenomena ini telah mendorong institusi keuangan tradisional untuk inovasi dalam layanan mereka dan menganalisis model bisnis mereka untuk beradaptasi dengan adanya fintech. Dari perspektif Islam, emergensi fintech bertujuan untuk mendukung kebutuhan yang meningkat, mobilitas dan eh, kebusiangan masyarakat. Namun, ada tantangan terkait kompatibilitas praktik fintech ini dengan prinsip Islam dan keberlanjutan hukum syariah fintech di Indonesia masih sedang dikembangkan. Secara keseluruhan, fintech adalah sektor yang cepat berkembang dan mengubah cara sektor keuangan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi untuk memberikan layanan finansial yang inovatif dan inklusif. Dampaknya terhadap kinerja sektor keuangan tradisional serta kompatibilitasnya dengan prinsip Islam merupakan subjek of penelitian dan pengembangan yang terus berlangsung. Nah, sejarahnya akan dijelaskan oleh Bimo. Bagaimana sih sejarah fintech itu? Baik, secara keseluruhan, fintech adalah sektor yang cepat berkembang dan mengubah cara sektor keuangan dengan memanfaatkan adanya perkembangan teknologi untuk memberikan layanan finance yang inovatif dan inklusif. Dampak terhadap kinerja sektor keuangan tradisional serta kompatibilitasnya dengan prinsip Islam merupakan subjek of penelitian dan pengembangan yang terus berlangsung. Oke, selanjutnya mungkin sejarah fintech dari awal. Saya akan menjelaskan, yaitu pertama sejarah fintech dapat dibagi menjadi beberapa tahapan, mulai dari fintech 1.0 hingga fintech 2.0. Jadi berikut ini tahapan utama dalam sejarah fintech. Yang pertama, fintech 1.0 dari tahun 1886 sampai 1967. Tahap ini didominasi oleh penciptaan telepon dan perkembangan teknologi komunikasi. Pada tahun ini, fintech terfokus pada penggunaan telepon dan layanan komunikasi untuk berbagai kegiatan finansial seperti pengiriman fax. Yang kedua, ada fintech 2.0 di tahun 1967 sampai 2008.
Dalam tahun-tahun ini, fintech mulai mengalami perkembangan yang lebih signifikan dengan penggunaan komputer di internet, penemuan World Wide Web, dan teknologi keuangan digital memungkinkan pengembangan layanan finansial yang lebih luas seperti sistem pedagang tanpa watak yang diaplikasikan di pasar modal Indonesia pada tahun 2000. Yang ketiga ada Fintech 3.0 dari 2008 sampai sekarang. Tahapan ini merupakan era teknologi keuangan yang sangat pesat dengan kembangan perangkat mobile dan teknologi sosial. Fintech 3.0 melihat banyak inovasi dan perubahan dalam cara bisnis dan layanan finansial seperti peningkatan penggunaan mobile banking, digital payment, dan layanan fintech lainnya. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Fuad. Ya, dalam sejarah fintech di Indonesia, ada beberapa momen penting terjadi, seperti pengiriman fax itu melalui telepon oleh Bank Rakyat Indonesia pada tahun 1980-an. Selain itu, pada tahun 2016, Asosiasi Fintech Indonesia atau AFTEC didirikan sebagai wadah bagi penyelenggara fintech untuk beradvokasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak. AFTEC juga mengeluarkan kode etik untuk setiap klaster fintech inovasi keuangan digital. Nah, Bank Indonesia sebagai institusi pemantauan dan pengendalian sektor keuangan di Indonesia menjamin keamanan dan ketertiban lalu lintas pembayaran dengan menjadikan saluran Bank Indonesia. Dalam konteks fintech, Bank Indonesia menjadi pemangku kebijakan dan pengendalian sektor fintech di Indonesia. Nah, selanjutnya ini akan dilanjutkan oleh Bimo. Baik, untuk perkembangan fintech di Indonesia telah mengalami evolusi yang signifikan. Pada tahun 2000, sistem perdagangan tanpa wakat atau scriptless trading mulai diterapkan di pasar modal Indonesia, menandai awal dari integrasi teknologi dalam layanan keuangan di negara ini. Kemudian, pada tahun 2016, Asosiasi Fintech Indonesia atau AFTEC didirikan sebagai wadah bagi penyelenggara fintech untuk beradvokasi dan berkolaborasi, serta mengeluarkan kode etik untuk para anggotanya. Penggunaan fintech di Indonesia juga mengalami lonjakan yang sangat signifikan dengan jumlah pengguna melonjak dari 7% pada tahun 2006 dan 2007 menjadi 78% dalam 10 tahun berikutnya. Saat ini, terdapat sekitar 135 sampai 140 perusahaan fintech yang aktif di Indonesia, dengan sebagian besar bergerak di sektor pembayaran, seperti payment gateway and mobile payment. Selanjutnya, perkembangan ini juga akan dijelaskan oleh Fuad. Nah, perkembangan ini juga memberikan dampak positif, terutama dalam memberikan akses keuangan yang lebih luas bagi masyarakat, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau yang disebut UMKM. Fintech turut berperan dalam meratakan perekonomian, khususnya di bidang UMKM, serta dalam menciptakan lebih banyak kesempatan di sektor keuangan. Dengan demikian, perkembangan fintech di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat dan dampak yang signifikan dalam memperdalam pasar keuangan, serta memberikan akses keuangan yang lebih luas bagi masyarakat, terutama bagi sektor UMKM. Nah, di sini saya akan menanya Aski, apa sih jenis-jenis fintech dan apa aja gitu? Nah, jadi jenis-jenis fintech ini sendiri, terutama yang berkembang di Indonesia, meliputi yang pertama ada payment gateway atau sistem transaksi online, yang kedua mobile banking, yang ketiga budgeting apps, yang keempat consumer banking, yang kelima peer-to-peer lending, yang keenam asuransi digital. Sementara itu, jenis-jenis fintech lain yang sedang berkembang pesat di Indonesia antara lain yaitu ada peer-to-peer atau P2P lending service, yang kedua ada crowdfunding, tiga ada e-wallet, yang keempat ada payment gateway, yang kelima investasi, yang keenam bank digital. Asosiasi Fintech Indonesia atau AFTEC juga membuat kode etik yang bertujuan untuk dijadikan sebagai arahan bagi para perusahaan fintech anggota untuk menjalankan bisnis dengan bertanggung jawab. Aftek juga mengeluarkan kode etik untuk setiap cluster fintech inovasi keuangan digital. Nah, setelah ngomongin fintech ini, mungkin kita ngerasain kan manfaat dari fintech ini sendiri. Mungkin Bimo bisa ngasih tahu manfaat fintech ini. Oke, untuk manfaat fintech itu mencakup beberapa aspek positif, seperti yang pertama, kemudahan akses keuangan.
Jadi fintech telah membuka pintu akses ke layanan keuangan bagi individu dan bisnis yang sebelumnya sulit terlayani oleh institusi keuangan konvensional. Yang kedua, ada efisiensi biaya transaksi. Fintech juga membantu mengefisiensikan biaya transaksi dan administrasi dalam layanan keuangan sehingga memberikan harga yang lebih murah. Yang ketiga ada inovasi dalam model bisnis. Jadi keberadaan fintech telah mengubah model bisnis dari yang awalnya konvensional menjadi lebih modern, memberikan layanan yang lebih cepat dan efisiensi juga. Yang keempat, peningkatan inklusi keuangan. Fintech membantu meningkatkan inklusi keuangan sehingga performa sektor ekonomi nasional pun ikut meningkat. Dengan demikian, fintech memberikan dampak positif bagi masyarakat, baik dalam mengakses hal keuangan, efisiensi biaya transaksi, inovasi model bisnis, maupun peningkatan inklusi keuangan. Selanjutnya, Fuad akan menjelaskan tentang manfaat fintech pada kehidupan sehari-hari. Nah, di sini apa aja sih manfaat fintech dalam kehidupan sehari-hari? Cukup banyak ya di sini yang mencakup beberapa aspek. Nah, pertama itu ada kemudahan akses keuangan. Fintech ini membuka pintu akses ke layanan keuangan bagi individu dan bisnis yang sebelumnya sulit terlayani oleh institusi keuangan konvensional. Nah, yang kedua juga ada efisiensi biaya transaksi. Fintech membantu mengefisiensi biaya transaksi dan administrasi dalam layanan keuangan, sehingga memberikan harga yang lebih murah atau terjangkau. Yang ketiga ada inovasi dalam model bisnis. Keberadaan fintech telah mengubah model bisnis dari yang awalnya konvensional menjadi lebih modern, memberikan layanan yang lebih cepat dan efisien. Nah, yang keempat ini ada peningkatan inklusi keuangan. Fintech membantu meningkatkan inklusi keuangan sehingga performa sektor ekonomi nasional pun ikut meningkat. Yang kelima ada meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fintech memungkinkan masyarakat untuk mengendalikan kehidupan finansial mereka yang mengarah pada literasi finansial yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Nah, fintech juga mendukung bisnis-bisnis kecil. Fintech membantu bisnis kecil dan menjalankan bisnis dengan lebih efisien dan efektif, terutama dalam hal pengelolaan kasku. Yang ketujuh, ada pengembangan produk baru. Fintech menyebabkan perkembangan produk baru seperti P2P atau peer-to-peer lending, cryptocurrency dan blockchain, crowdfunding, dan mobile payment, kartu kredit. Secara keseluruhan, manfaat fintech ini pada kehidupan sehari-hari cukup positif dan berpotensi untuk terus berkembang pesat, membantu masyarakat dan bisnis dalam menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih efisien, efektif, dan inklusif. Nah, selanjutnya, apa sih dampak negatif fintech itu, Aski? Nah, di balik manfaat yang banyak, pasti ada dampak negatif juga dong dari fintech. Jadi dampak negatif dari fintech juga perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama ada penyelewengan dana nasabah. Banyak sekali produk keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan fintech menyebabkan penyelewengan dana nasabah. Hal ini mungkin memberikan dampak buruk bagi masyarakat jika produk fintech sudah sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka. Yang kedua ada keterlambatan transaksi. Jika terjadi masalah pada jaringan internet atau sistem fintech, transaksi keuangan yang dilakukan bisa terlambat, yang mungkin memberikan dampak negatif pada perekonomian. Yang ketiga ada ketidakpastian aplikasi. Akibat mudahnya penggunaan aplikasi fintech, mungkin akan ada ketidakpastian dalam penggunaan aplikasi fintech, seperti kesalahan pengiriman atau transaksi yang tidak berhasil. Meskipun fintech memiliki dampak negatif, yang penting untuk memperhatikan bahwa dampak positif yang disediakan lebih besar. Oleh karena itu, fintech masih menjadi penting untuk mendukung kehidupan sehari-hari dan membantu masyarakat dan bisnis dalam menjajaki kehidupan dengan lebih efisien, efektif, dan inklusif. Tapi selain dari dampak negatif, fintech ini juga mempunyai ancaman tersendiri. Nah, bisa disebutin mungkin Bimo ancaman dari fintech ini? Baik, untuk ancaman dari fintech mencakup beberapa aspek termasuk keamanan data, pelindungan konsumen, dan dampak terhadap lembaga keuangan tradisional. Dalam konteks keamanan data, tumbuhan fintech juga meningkatkan resiko kebocoran data pribadi dan keuangan pengguna. Selain itu, pelindungan konsumen perlu diperhatikan agar inovasi fintech tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen.
Di sisi lain, lembaga keuangan tradisional dihadapkan pada persaingan yang lebih ketat akibat perkembangan fintech, sehingga perlu berinovasi dan untuk tetap bersaing. Selanjutnya mungkin bisa dijelaskan lagi oleh Puat ya. Nah, di sini mungkin kita melanjutkan ancaman fintech ini. Bank Indonesia menjamin keamanan dan ketertiban lalu lintas pembayaran dengan menjadikan saluran Bank Indonesia. Bank Indonesia juga telah mengambil berbagai inisiatif terkait fintech, termasuk dalam hal regulasi dan pengawasan, untuk memastikan bahwa perkembangan fintech dapat memberikan manfaat sambil tetap memperhatikan aspek keamanan dan perlindungan konsumen. Selain itu, Asosiasi Fintech Indonesia, (AFTEC), juga telah membuat kode etik yang bertujuan untuk dijadikan sebagai arahan bagi para perusahaan fintech anggota untuk menjalankan bisnis dengan bertanggung jawab. Dengan demikian, sementara fintech menawarkan berbagai manfaat penting untuk terus memperhatikan dan mengelola ancaman-ancaman yang muncul, baik dari segi keamanan data, perlindungan konsumen, maupun dampaknya terhadap lembaga keuangan tradisional. Oke, mungkin setelah membahas ancaman, mungkin kita bisa membahas beberapa peluang yang terbuka dalam industri fintech, terutama di Indonesia. Eh, Yaitu antara lain yang pertama ada peningkatan penggunaan fintech. Jadi perkembangan penggunaan fintech di Indonesia ini terus meningkat dari 7% pada tahun 2006 sampai 2007 menjadi 78% dalam 10 tahun berikutnya. Jumlah perusahaan fintech yang aktif juga tercatat sebanyak 135 hingga 140 perusahaan. Yang kedua, inovasi produk dan layanan. Jadi terdapat peluang besar untuk terus mengembangkan inovasi produk dan layanan fintech seperti pembayaran digital, investasi, peminjaman uang, transfer, dan perencanaan keuangan. Yang ketiga, kolaborasi dengan institusi keuangan. Peluang untuk kolaborasi antara perusahaan fintech dengan institusi keuangan tradisional seperti bank untuk menciptakan solusi keuangan yang lebih baik dan lebih inklusif. Yang keempat, ada regulasi yang mendukung. Dengan adanya regulasi yang mendukung, terdapat peluang besar untuk pertumbuhan industri fintech Indonesia. Dengan demikian, terdapat peluang yang besar dalam industri fintech Indonesia ini, baik dari segi pertumbuhan pengguna, inovasi produk, dan layanan kolaborasi dengan institusi keuangan tradisional maupun regulasi yang mendukung. Nah, selanjutnya mungkin kita akan bicarakan tentang ekosistem fintech. Mungkin bisa dimulai dari dulu. Oke, untuk ekosistem fintech adalah sebuah konsep yang menciptakan lingkungan yang cocok untuk semua jenis layanan teknologi keuangan untuk bersinergi dan berkembang. Ekosistem fintech terdiri dari beberapa elemen seperti perusahaan fintech, investor, regulator, dan konsumen. Dalam ekosistem fintech, perusahaan fintech berperan sebagai penyedia layanan keuangan, investor sebagai pemberi modal, untuk regulator sebagai pengawas dan pengatur, dan untuk konsumen sebagai pengguna layanan fintech. Di Indonesia, Asosiasi Fintech Indonesia atau AFTEC didirikan pada tahun 2016 dan merupakan wadah bagi penyelenggara fintech untuk beradvokasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak. AFTEC juga bekerja sama dengan beberapa asosiasi fintech lain seperti Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI, serta Asosiasi Fintech Syariah Indonesia atau AFSI, membuat kode etik bersama demi mewujudkan ekonomi fintech yang sehat dan bertanggung jawab di Indonesia. Dalam ekosistem fintech, kolaborasi antara perusahaan fintech dan institusi keuangan tradisional seperti bank juga menjadi penting untuk menciptakan solusi keuangan yang lebih baik dan lebih inklusif. Dalam hal ini, regulator juga berperan penting dalam menciptakan regulasi yang mendukung pertumbuhan industri fintech di Indonesia. Dengan demikian, ekosistem fintech merupakan konsep yang penting dalam mendukung pertumbuhan industri fintech di Indonesia. Dengan melibatkan perusahaan fintech, investor, regulator, dan konsumen dalam menciptakan lingkungan yang cocok untuk berkembang layanan teknologi keuangan. Nah, setelah ngobrolin tentang fintech tadi, Bimo sama Fuad nih, kalian kan bukan salah satu, kalian kan pendiri ya, pendiri dari bisnis yang
kalian punya sendiri. Mungkin bisa dijelasin sih eh, apa bisnis kalian itu apa dan di bidang apa. Mungkin Fuad bisa dijelasin duluan Fuad. Nah, di sini bisnis saya itu adalah perhiasan perak ya guys ya. Nah, jadi dampak fintech di bisnis perhiasan ini cukup eh, signifikan ya, cukup Cukup apa keras namanya ya. eh, meningkat lah. Jadi bisa bisa dibilang adanya fintech ini bisnis saya jadi lebih meningkat gitu, alhamdulillahnya. Nah, dari segi pembayaran eh, itu kalau dulu itu dia ketika memesan barang eh, harus kedatang ke tokonya, ribet lagi gitu kan, macet-macetan lagi ke pasar gitu. Nah, jadi adanya fintech ini, kita bisa melakukan pembayaran itu melalui kris ya, melalui QRIS gitu. Dan pemesanannya juga sekarang bisa dibilang online. Jadi kami mempunyai web tersendiri di mana para konsumen bisa memesan melalui web tersebut. Nah, dengan cara pembayaran itu berbagai-bagai lah. Ada dari BCA, QRIS, dan ya bank-bank yang lain lah ya. Begitu sih paling. Oh jadi eh, lumayan banyak ya perubahan yang dialami ketika fintech masuk mulai dari pembayaran. Ya, Terus berarti bisa dikirim juga berarti bisa pesan dari rumah. kalau pesan dari rumah itu belum bisa ya. Paling eh, ketika si konsumen tersebut memesan dan melakukan pembayaran melalui QRIS tersebut, itu nggak bisa dikirim sama ojek online ataupun kurir ataupun sebagainya itu nggak bisa. Karena perhiasan ini kan relatif ini ya, apa namanya, eh, sensitif gitu. Takutnya apabila ya kita mikirnya ke yang enggak sih. Takutnya kalau misalkan dikirim oleh apa namanya ojek online, amit-amit ya kan, dibawa kabur apa gimana gitu. Ya mendingan si konsumen tersebut bila sudah memesan datang ke toko, tapi jadinya tidak harus mengantri lagi gitu si Hmm. konsumen itu. Apabila sudah memesan melalui web tersebut, dilihatkan bukti pembayaran atau bukti barangnya, tinggal ambil ke toko, udah selesai gitu doang sih. Jadi nggak perlu ribet-ribet harus ngantri lagi gitu. Gitu sih. Oh, tapi untuk buat Fuad sendiri Tapi nih, kenapa? ya ada juga lah beberapa dampak negatifnya gitu kan. Hmm. Kayak melalui fintech ini ya bisa juga kayak memperlambat atau eh, apalagi Terus eh, juga ditipu ya. semisal si konsumen tersebut ya semisal si orang tersebut mengaku-ngaku ya kan telah apa namanya telah membeli barang ini gitu kan, dia Hmm. bisa membuat si bukti itu palsu gitu, buat bukti palsu gitu kan. Makanya di sini kami apa hati-hati sih, selalu berhati-hati lah Hmm. gitu. Oke, oke. Kalau untuk Bimo sendiri, mungkin bisa dijelasin bisnisnya apa dan di bidang apa, mungkin. Oh, kalau untuk saya, saya ada di bagian bisnis pinjol. Dan saya juga untuk terjun di dunia pinjol udah lumayan lama, sekitar 15 tahun lebih mungkin ya, kalau bisa dibilang. Eh, Makanya saya terasa kali dengan ada adaptasi di era fintech juga. Karena sebelumnya jurusan saya lumayan agak sulit dalam masalah pinjol ini. Tapi dengan adanya fintech ini, ya pastinya saya sangat terbantu karena ada menggabungkan yang layanan jasa keuangan dengan teknologi. Dan fintech juga
udah mengubah model bisnis dari yang awalnya konvensional menjadi lebih modern. Jadi masyarakat dapat melakukan pembayaran dengan cepat dalam hitungan detik tanpa harus berhadapan. Dan pastinya juga ada beberapa tantangan umum yang mungkin saya hadapi untuk bisnis pinjol di daerah fintech itu. Yang pertama itu konsekuensi dengan fintechnya. Jadi sekarang di fintech bisa dibilang menjadi solusi yang lebih populer untuk berbagai kebutuhan finansial seperti pemborrowan, simpanan, dan penginvestasian. Dan ini juga menjadi tantangan bagi bisnis kami, mungkin tidak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan pasar. Selanjutnya ada perubahan perilaku pelanggan juga dengan adanya beberapa opsi fintech yang menawarkan layanan lebih modern dengan cepat. Perilaku pelanggan juga kadang suka berubah-ubah dengan mereka mengurangi penggunaan pinjol. Terus juga dari regulasi dan oversight biasa jadi dari Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa disebut OJK ini telah menjatuhkan sanksi pembatasan kegiatan usaha kepada perusahaan fintech ini. Jadi untuk menunjukkan bahwa OJK menghargai pentingnya fintech dalam pasar keuangan dan bisnis pinjol perlu menyesuaikan dengan perubahan regulasi. Dan yang pastinya kami juga sudah menyiapkan strategi bisnis di era fintech ini. Yang pertama untuk menghadapi tantangan di era fintech, bisnis perlu mengembangkan beberapa strategi. Kalau strategi dari perusahaan saya, yang pertama saya inovasi produk dan layanan. Jadi bisnis pinjol perlu terus berinovasi dan yang pastinya menghasilkan produk dan layanan yang lebih menarik. Karena dari persaingan kami juga lebih, bisa dibilang lebih banyak dan lebih ketat juga lah. Kami menawarkan nilai tambah seperti layanan penginvestasian, simpanan, dan pemborrowan. Pemborrowan itu atau yang biasa lebih dikenal peminjaman. Selanjutnya kami ada mempartner, mempartnerin dengan fintech. Jadi bisnis pinjol juga membentuk kerjasama dengan perusahaan fintech untuk menyediakan layanan yang lebih menyeluruh dan menyelamatkan biaya pengiriman. Dan kami juga menyediakan layanan digital. Bisnis pinjol sangat perlu mempersiapkan diri untuk menawarkan layanan digital, seperti yang dilakukan pengajuan dan pembayaran secara online. Dan kami juga melakukan pemasaran target. Jadi bisnis pinjol itu tidak semudah yang teman-teman bayangin juga. Jadi perlu penyesuaian strategi, pemasaran, serta uh, menarget pasar yang lebih mereka miliki untuk menjangkau pelanggan dan yang lebih mudah dan teknologi. Jadi dengan mengikuti perkembangan fintech juga dan beradaptasi strategi bisnis pinjol dapat bertahan di pasar yang semakin berkembang pesat. Karena kalau kami tidak uh, berkembang, kami yang pasti kalah dengan saingan. Mungkin itu aja sih kalau dari pinjol. Eh, jadi di perusahaan Bimo ini kira-kira hanya pinjol atau mungkin di zaman sekarang kan banyak yang kayak aplikasi untuk investasi seperti kripto, Oh. trading lain-lain. Di Bimo ini bisa juga atau cuma pinjol doang? Nah, kebetulan untuk perusahaan saya bukan hanya pinjol, jadi saya bisa dibilang ada beberapa bisnis. Jadi yang pertama itu bisnis utama saya memang dari pinjol, tapi saya juga ada bisnis kedua ya itulah. Jadi yang kedua itu saya mempunyai bisnis saham. Di bisnis saham juga sangat berhubungan juga dengan di era fintech ini karena saya cukup kesulitan karena sebelum adanya fintech ini eh, apa ya bisa dibilang juga untuk saham di tahun 2008 itu lumayan sulit karena masih masih bisa dibilang penggunanya itu sangat dikit. Jadi saya mulai terbantu itu setelah bisa dibilang COVID ya 2018 udah mulai COVID itu karena mulai banyak ya timbul artis-artis yang juga mempromosikan tentang saham
dan ada juga trading dan lain seperti itulah seperti kripto. Dan kami juga dibantu dengan OJK untuk berkembang di era sekarang ini, di era digital. Ya, jadi untuk saham itu kami sangat terbantu lah dengan adanya era fintech ini. Oke. Mungkin sekian ya yang bisa kami obrolkan dan kita bahas. Mungkin sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya Muhammad Askin Nuroni. Saya Muhammad Bimo Aldiansyah. Saya Fuad Farudin. Kami kami undur diri. Terima kasih semuanya sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.